Nah, sekarang coba kita lihat dari kedua hadis ini. Nah, mari kita lihat tahrid hadisnya. Saiki tahrid hadis wis enak, karek satu kali klik itu sudah ketemu semuanya. Hadisnya di mana, di kitab apa. Tidak usah repot-repot kayak zaman dulu. Satu kali klik ditinggal nyeruput wedangnya ora enek. Sudah selesai semuanya ini. Nah, kalau dulu saya mau harus cari kata kunci afdhulu dinarin, harus saya cari di Mu'jamu Fahros. Setelah di Mu'jamu Fahros itu nanti ada kodenya kecil-kecil begitu. Harus Sahih Muslim, Mem, Ibnu Majah, Jimha, Ahmad bin Hambal, Hamim. Hanya begitu tok. Kemudian nanti itu belum ke kitabnya. Nanti kalau sudah ke kitabnya itu baru dapat redaksinya yang begini ini. Kalau sudah dapat redaksinya yang begini ini, masih harus lihat satu-satu rawinya bagaimana. Ya Allah, susahnya luar biasa. Sekarang tinggal klik begitu saja. Saya sedang mikirkan tugas yang pas untuk tugas akhir kalian apa gitu, apa nanti saya kasihkan aplikasi ini untuk digunakan bagaimana gitu, biar nanti kalian tuh ada hasil dari kuliah hadis ini. Oke, hasilnya sudah muncul, ada sekitar berapa ini tidak kelihatan, ada sekitar 23 hasil pencarian. Kemudian yang pencarian teratas itu ada di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim bisa kita lihat ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj. Beliau mendapatkan hadis ini dari dua orang. Yang pertama adalah Qutaibah bin Sa'id, lalu kemudian Sulaiman bin Daud. Sulaiman bin Daud dan Qutaibah bin Sa'id ini satu guru. Gurunya Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid mendapatkan dari Ayub al-As-Sikhtiyani, namanya Ayub al-Setiani. Kemudian Ayub al-Sikhtiyani mendapatkan hadis dari Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid dari Amr bin Marsad atau Mursad. Kemudian Amr bin Mursad mendapatkan dari Sauban bin Bajdat. Sauban bin Bajdat ini sahabat Nabi. Nah, ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dari Abdullah bin Amr bin As ini. Ini hadis yang pertama ya ini ya. Ini hadis yang pertama. Afdhalu dinarin yunfikuhu rajul ala iyalihi wa dinarun yunfikuhu rajul ala dabatihi. Ini tadi hadis yang pertama. Oke, semua rawinya pada hal ini tandanya adalah hijau gelap atau semuanya sikoh. Nah, semua rawinya sikoh, maka hadis dan rawinya mutasil, perawinya semuanya mutasil dan semuanya sikoh, maka hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini derajatnya sahih. Sekarang kita lihat di Ibnu Majah. Coba kita lihat di Ibnu Majah. Ya, di Ibnu Majah juga sama, hanya ini satu jalur hadisnya dia ahad. Ibnu Majah mendapatkan dari Imran bin Musa. Imran bin Musa mendapatkan dari Hamad bin Zaid. Tadi Muslim juga jalurnya ketemunya di Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid dari Ayub As-Sikhtiyani. Kemudian dari Abdullah bin Zaid dari Amr bin Mursad dari Sauban bin Bajdat. Oke. Nah, ini saya kira sudah cukup. Di Musnad Hambal juga ada. Ini Ahmad bin Hambal. Ini perawi senior di antara kitab-kitab yang lain, ini yang paling tua. Ini. Nah, ini di sini ada rawi yang mubham. Ya.
lihat hadisnya ada di sini, ada yang mubham, ismun mubham. Jadi Ahmad bin Hambal mendapatkan dari Ismail bin Aliyah, dari Ayub As-Sijistani, dari Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid ada satu yang terpotong, isim mubham. Ya, tidak ada, ya tidak ada. Jarh wa ta'dilnya juga tidak ada, karena tidak jelas ini. Jadi hanya dari Abdullah bin Zaid, ya ini Abu Kilabah Uman, ini Abdullah bin Zaid namanya aslinya. Nah, ini dia aman dari seseorang. Nah, ini aman dari seseorang, ini mubham. Abdullah bin Zaid ini Ahmad bin Hambal hadasana Ismail, menceritakan kepada saya Ismail. Hadasana Ayub menceritakan pada Ismail. Ayub dapat cerita dari Abu Kilabah. Abu Kilabah dapat cerita aman dari seseorang. Aman seseorang mendapatkan dari Sauban. Nah, ini mubham di sini. Man sopo gak ngerti. Jadi hadisnya mubham. Nah, ini yang disebut dengan hadis mubham itu begini ya. Nah, ini mengaplikasikan atau menerapkan studi hadis yang di semester 1 itu begini ini caranya. Oke. Terus jadi hadisnya insya Allah sahih. Kemudian kita beralih ke hadis yang kedua tadi. Hadisnya tadi tentang apa ya tadi ya, saya lupa tadi. Tentang, nah ini ubayyuka alal hijrah. Ada orang yang ingin ikut Nabi Muhammad perang, terus ternyata sama Nabi Muhammad ditelusuri dia masih punya orang tua dan umurnya masih muda. Jadi Kanjeng Nabi ki ora kok aji mumpung, pasukane akeh harus ya mumpung kabeh padha gelem ayo budal kabeh tidak. Nabi Muhammad itu juga memperhatikan skala kebutuhan, dan Al-Qur'an pun juga mengatakan begitu. Dalam surat apa ya, saya lupa itu. Lihat yang ayatnya ada bunyinya liyatafaqahu fiddin itu. Kenapa kok orang-orang itu semuanya pergi berperang? Mengapa tidak sebagian dari mereka itu liyatafaqahu fiddin, mendalami, mentafakuhkan agama, waliyundziru qaumahum idza raja'u, dan kemudian mereka memperingatkan kaumnya ketika pulang. Jadi kenapa tidak sebagian itu menjadi cendekia yang kemudian mendidik kaumnya begitu. Jadi Rasulullah itu juga berhitung, tidak kok wabah di kebiahuyah tidak maju perang, itu tidak. Semua itu sudah ada, sudah punya bagiannya masing-masing. Ada yang ditugaskan di sektor pendidikan, ada yang di sektor militer, ada yang di sektor ekonomi. Jadi sudah dibagi dengan baik oleh Rasulullah. Ada yang pemangku urusan agama, begitu juga sudah diatur. Nah, ini yang pertama ya juga dari Sahih Muslim. Nah, ini kita lihat di Sahih Muslim riwayatnya satu jalur tumben. Biasanya cabang banyak Muslim itu. Nah, ini riwayatnya ahad ya. Muslim bin Hajjaj mendapatkan hadis dari Sa'id bin Mansur dari Abdullah bin Wahab. Beliau mendapatkan dari Amr bin Haris mendapatkan dari Yazid bin Qais mendapatkan dari Naim bin Ajil atau Ujail, kemudian Naim mendapatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Nah, ini dari semuanya ya, ini sanadnya mutasil. Kalau Ahmad bin Hambal tadi itu dibilang mutasil ya tidak 100%, wong ada yang mubham tidak diketahui, aman katanya jari ini kan tidak bisa dibuktikan orangnya siapa, tidak jelas. Nah, kalau ini jelas mutasil dan orangnya sikoh semua, maka ini hadisnya sahih. Kemudian di bawahnya ada di Abu Dawud. Nah, ini ada di Abu Dawud.